Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, kali ini kita akan mempelajari mengenai anggaran sebagai alat perencanaan dan juga forecasting. Ya, jadi ada dua indikator capaian pembelajaran yang akan kita capai gitu ya. Pertama adalah mengenai fungsi anggaran ya sebagai alat perencanaan, peramalan penjualan. Selain itu juga kita mampu melakukan forecasting atau taksiran atau peramalan ya. Nah, sumber yang akan kita pelajari yaitu handout penganggaran yang disusun oleh Pak Atmadi ya. Halaman 1 sampai dengan 6 ya. Jadi video ini akan membahas dari mulai halaman 1 sampai dengan 6 ya. Oke, kita mulai untuk halaman pertama terlebih dahulu. Nah, seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, peranggaran itu merupakan salah satu jenis dari perencanaan. Nah, manajemen ya pada dasarnya manajemen itu memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi dasarnya pertama adalah merencanakan atau perencanaan. Ya, kemudian setelah direncanakan baru kemudian dilaksanakan atau dikerjakan. Yang terakhir adalah mengendalikan atau menjaga apa yang kita kerjakan. Nah, di sini ada beberapa definisi terkait dengan peranggaran. Pertama adalah pernyataan formal tertulis mengenai rencana pimpinan perusahaan, itu bisa berupa manajer, ya bisa juga direktur untuk waktu yang akan datang dan dinyatakan dalam satuan uang atau kalau di Indonesia ini rupiah atau bisa juga dolar dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, definisi kedua mengenai peranggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis. Sistematis itu apa sih? Sistematis itu rencana itu benar-benar disusun secara teratur gitu ya, teratur, utuh, menyeluruh dan juga terpadu ya. Sistematis itu seperti itu. Nah, apa aja rencananya? Meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang ya. Jadi jangka waktunya itu beragam gitu ya. Bisa itu jangka waktunya dalam bulanan atau dalam triwulan ya, dalam semester 6 bulan sekali atau dalam 1 tahunan ya. Jadi tergantung kebutuhannya perusahaan ya. Nah, definisi yang ketiga adalah rencana tertulis mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu organisasi selama jangka waktu tertentu ya. Ini definisinya saya kira hampir-hampir mirip ya. Kemudian definisi yang keempat ini adalah kesimpulan dari beberapa definisi sebelumnya ya. Peranggaran adalah pendekatan secara sistematis dan formal mengenai fungsi perencanaan dan pengawasan dari manajemen. Nah, peranggaran ini terdiri dari pertama adalah menetapkan tujuan organisasi secara luas. Ya, tujuannya apa sih? Biasanya kalau tujuan organisasi secara umum pasti dia akan menentukan pencapaian laba, target laba harus berapa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, penetapan tujuan organisasi secara spesifik per bagian yang ada di dalam organisasi. Jadi ini tujuannya secara spesifik. Misalnya tujuannya bagian SDM tuh apa, bagian purchasing tuh seperti apa ya. Jadi salah satu fungsi penganggaran itu juga menetapkan secara rinci gitu per bagian tujuannya seperti apa. Kalau yang tadi dia lebih secara komprehensif, kalau yang ini lebih secara khusus gitu ya. Kemudian yang ketiga, rencana keuntungan jangka panjang dan jangka pendek secara rinci ya. Keuntungannya yang akan dicapai seperti apa? Jangka panjang biasanya lebih dari 5 tahun ya, atau lebih dari 1 tahun. Kalau jangka pendek, keuntungan dalam 1 tahun ya, seperti apa gitu. Kemudian yang keempat, penyusunan laporan secara periodik tentang unjuk kerja masing-masing
bagian dalam organisasi ya. Kemudian yang ke E, penyusunan prosedur tindak lanjut dari hasil evaluasi atau pengawasan. Ya, jadi ini yang di bold ini perlu dipahami secara lebih mendalam untuk mengetahui apa sih tentang pelanggaran itu ya. Nah, kemudian fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen ini terbagi menjadi 5. Pertama adalah fungsi planning. Planning itu apa? Planning adalah perencanaan, ya, merencanakan. Kemudian yang kedua adalah organizing atau mengelola, gitu ya, mengelola atau melaksanakan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah staffing atau HRM. HRM itu apa? Human Resource Management, ya, atau HRM, staffing, artinya adalah pengaturan pegawai, ya, pengaturan pegawainya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah leading and interpersonal influence, ya, memimpin dan mempengaruhi interpersonal. Dan yang kelima adalah controlling atau mengendalikan. Nah, lima fungsi ini biasa disebut planning and controlling, perencanaan dan pengawasan. Nah, ini mungkin tidak akan saya jelaskan lebih lanjut, mungkin ini sudah ada di mata kuliah manajemen ya, jadi ini saya hanya singgung sedikit saja. Ya. Nah, ini ada proses manajemen ya, sesuai dengan fungsinya tadi, ini ada proses manajemen ya, dari planning, kemudian arah yang ini garis ini ya, anak panah ini lurus berarti arah proses manajemen. Awalnya planning, kemudian setelah ada perencanaan maka dia melakukan ya. Kemudian setelah organizing, staffing and HRM, kemudian leading and interpersonal influence, kemudian controlling, kemudian kembali lagi ke planning ya. Ini adalah arah proses manajemen. Nah, ini arahnya ini adalah sistematis ya, teratur gitu ya. Saling terpadu gitu ya. Kemudian kalau anak panahnya ininya tebal ya, garisnya tebal, arah feedback ke tahap sebelumnya. Ya, misalnya controlling ini juga dipengaruhi oleh leading and interpersonal influence ya. Ini jadi terbalik gitu arahnya ya. Kemudian leading and interpersonal influence ini dipengaruhi oleh staffing, HRM ya dan sebagainya ya. Jadi ini arahnya terbalik. Kalau yang tadi garisnya lurus adalah arah proses manajemen, kalau yang garisnya putus-putus ini adalah arah feedback, artinya arah timbal balik ke tahap sebelumnya ya. Kemudian kalau yang garisnya putus-putus kecil-kecil, nah ini feedbacknya langsung terhadap planning ya. Jadi umpan baliknya ini langsung kepada planning ya. Jadi ada dua, leading and interpersonal influence dan staffing and HRM. Ini feedbacknya langsung kepada planning ya. Umpan baliknya, pengevaluasiannya pasti terhadap perencanaan gitu. Nah, kemudian esensi dari perencanaan manajerial, the essence of managerial planning, ya. Pertama adalah menghilangkan ketidakefisienan, ya, menghilangkan ketidakefisienan. Kemudian menyiapkan jawaban yang tepat bagi perkembangan dan perubahan situasi atau antisipasi. Ya. Misalnya ada situasi bencana alam ya, misalnya seperti ini, seperti wabah pada saat ini ya, ada COVID-19 gitu ya. Jadi pasti akan ada jawaban yang tepat ketika memang manajemen perusahaan itu sudah merencanakan secara tepat gitu ya. Harus ada antisipasinya seperti apa. Misalnya ada persaingan, juga pasti sudah ada jawaban yang tepat ketika perencanaannya itu sudah dilakukan secara matang. Ya.
Kemudian yang ketiga, meraih keuntungan dari perkembangan atau perubahan situasi. Nah, itu adalah esensi atau pentingnya perencanaan dalam manajemen ya, dalam manajerial. Kemudian, esensi dari pengawasan manajerial, the essence of managerial controlling. Untuk apa sih ya harus diawasi gitu ya? Proses evaluasi dan penilaian dari unjuk kerja setiap bagian dalam organisasi dan melakukan koreksi seperlunya untuk meningkatkan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya, intinya dalam pengawasan ini harus ada feedback gitu ya ke depannya. Yang dilakukan saat ini ya dievaluasi apakah itu baik ataukah itu buruk, kemudian dijadikan umpan balik untuk bagaimana perusahaan itu berjalan ke depannya gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa tahapan pengawasan atau tahapan controlling. Pertama adalah preliminary control atau pengendalian awal ya. Pengendalian awal ini adalah pengendalian yang terjadi sebelum pekerjaan itu dilakukan ya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi ya, untuk mencegah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah concurrent control ya. Nah, concurrent control ini adalah pengendalian atau pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan itu dilaksanakan ya. Jadi memang saat itu ketika pekerjaan itu dilaksanakan, saat itulah pengawasan atau pengendalian itu dilakukan gitu ya. Jadi pada saat terjadinya pekerjaan ya. Kemudian yang ketiga adalah feedback control ya. Kalau tadi ini di awal, ini di tengah-tengah. Kalau feedback control itu adalah pengawasan yang dipusatkan pada kinerja di masa lalu ya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi agar perusahaan itu dikelola dengan lebih baik ya, lebih baik daripada di saat yang lalu gitu ya, di masa yang lalu seperti itu. Oke, ini adalah terkait tentang fungsi manajemen ya anggaran sebagai perencanaan ya. Kemudian yang kedua adalah yang kita akan bahas selanjutnya adalah comprehensive budget ya, comprehensive budget. Comprehensive budget itu biasa disebut dengan budget lengkap ya, budget yang menyeluruh gitu ya. Nah, seperti apa sih bentuknya budget komprehensif? Nah, bentuknya seperti ini. Dimulai dari budget penjualan ya, budget penjualan atau anggaran penjualan. XXX ini artinya adalah angka ya, angka yang akan kita hitung seperti itu. Nah, ini karena belum ada angkanya maka dituliskan XXX. Budget penjualannya sekian gitu ya. Sekian. Kemudian komponen kedua dari comprehensive budget adalah budget produksi. Nah, dalam menyusun budget produksi, kita harus menentukan beberapa komponen budget produksi. Ada 3 ya, yaitu budget biaya bahan mentah, budget biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah budget biaya overhead ya. Budget biaya bahan mentah ini biasa disebut dengan biaya bahan baku ya, biaya bahan baku. Kalau biaya tenaga kerja langsung biasa disebut dengan biaya TKL ya. Kalau overhead berarti biaya di luar biaya-biaya yang tidak dikategorikan ke dalam biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Seperti itu. Misalnya ada biaya pemeliharaan atau biaya listrik itu termasuk ke dalam biaya overhead pabrik atau disebut dengan biaya BOP ya. Nah, ketiga biaya ini dijumlahkan ya untuk menentukan budget harga pokok produksi ya, harga pokok produksi. Nah, di sini budget harga pokok produksi. Nggak bisa diklik ya. Oke ya, ini ditambahkan sendiri ya. Budget harga pokok produksi ya, ditambahkan. Nah,
Selain budget produksi, pasti ada hal-hal di luar produksi. Kita sebut dengan budget biaya administrasi dan distribusi. Nah, ini juga harus ditambahkan dengan budget harga pokok produksi. Nah, setelah ditambahkan, maka kita akan menemukan budget harga pokok penjualan, ya. Dari budget harga pokok produksi ditambah dengan budget biaya administrasi dan distribusi. Nah, hasilnya nanti akan mengurangi budget penjualan. Ya, akan mengurangi budget penjualan. Untuk menentukan budget laba operasi perusahaan, ya, seperti itu. Nah, hasilnya sekian-sekian ya. Nah, dari budget komprehensif ini, ini adalah namanya budget komprehensif, budget yang lengkap mencakup budget penjualan, produksi, biaya administrasi dan distribusi, budget laba operasi perusahaan. Nah, setelah dibuat, kemudian kita dapat menentukan bagaimana rencana laporan laba ruginya, ya, bagaimana budget kas secara lengkapnya, dan bagaimana rencana neraca akhirnya, ya. Jadi harus dibuat ini dulu baru menentukan yang bawah ini, seperti itu. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya ini membahas mengenai budget penjualan. Nah, ini akan di breakdown lagi ya, setelah tadi membahas mengenai comprehensive budget. Nah, ini adalah budget parsial ya. Pertama yang kita bahas adalah budget penjualan. Ini yang pertama ya. Budget penjualan atau sales budget disusun berdasarkan rencana penjualan atau sales planning ya. Bagaimana cara menentukan sales planning? Nah, cara menentukannya adalah berdasarkan dari judgement-nya manajemen itu sendiri. Nah, tujuan dari sales planning pertama adalah mengurangi ketidakpastian pendapatan di masa yang akan datang. Ya. Misalnya ada bencana atau misalnya ada perkembangan teknologi atau misalnya karena persaingan yang semakin meningkat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memberikan bahan atau dasar pemikiran bagi manajemen untuk mengambil keputusan tentang pemasaran dengan memasukkan unsur pengalaman, keahlian, intuisi, insting, dan menghasilkan suatu kebijakan atau judgement. Ya, jadi untuk menghasilkan suatu kebijakan, manajemen harus memasukkan unsur pengalamannya seperti apa di masa yang lalu ya, keahliannya, intuisi, naluri ya, dorongan dari hati seperti itu ya, untuk menghasilkan suatu kebijakan ya. Kemudian yang ketiga adalah memberi informasi bagi penyusunan perencanaan bagian-bagian lain dalam organisasi, misalnya perencanaan untuk bagian produksi, bagian purchasing, bagian administrasi, bagian keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memberikan pedoman bagi kegiatan pengawasan dari manajemen. Nah, ini ada beberapa tahapan penyusunan sales budget atau anggaran penjualan. Dari yang pertama adalah sales forecasting. Nah, sales forecasting ini bukan merupakan perencanaan. Ya, namun apa? Namun suatu pernyataan dan atau taksiran secara kuantitatif tentang keadaan di masa yang akan datang berdasarkan dengan data historis, ya. Jadi ini adalah sales forecasting adalah ramalan gitu ya, taksiran mengenai keadaan di masa yang akan datang berdasarkan data-data historis ya. Kemudian setelah melakukan forecasting, menyusun sales budget yang kedua adalah sales planning atau perencanaan penjualan atau rencana penjualan. Nah, rencana penjualan ini didasarkan pada forecasting. Jadi harus membuat forecasting dulu baru merencanakan penjualannya seperti apa. Nah, setelah membuat forecasting, tetapi harus juga dimasukkan beberapa unsur
yang dimiliki oleh manajer, misalnya ada pertimbangan ya atau judgement, pengalamannya seperti apa ya di tahun-tahun lalu, nalurinya, dorongan hati nuraninya seperti apa. Nah, ini juga masuk ke dalam sales planning, dalam menyusun sales planning. Langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya adalah tentative sales budget ya. Nah, tentative sales budget ini budget yang belum pasti ya, masih bisa berubah, masih bisa direvisi. Usulan budget penjualan lengkap yang harus disahkan dalam rapat direksi. Ya, jadi tentatif, namanya tentatif itu adalah belum pasti gitu ya, masih bisa berubah, masih bisa direvisi, masih bisa atau bisa juga akan digunakan sebagai sales budget itu sendiri ya. Jadi ini masih perlu disahkan di dalam rapat direksi ya. Nah, setelah disahkan, disetujui, maka tahapan selanjutnya adalah membuat sales budget ya. Ini sudah disetujui dalam rapat direksi dan digunakan untuk menyusunan komprehensif budget dan kemudian operasionalkan atau dijalankan gitu ya, atau digunakan. Nah, kita masuk ke tahapan pertama adalah sales forecasting. Nah, terdapat beberapa metode forecasting ya, ada beberapa. Misalnya adalah metode moving average, exponential smoothing, trend projection dan lain sebagainya. Namun di mata kuliah kali ini, di mata kuliah penganggaran ini kita hanya membahas dua saja ya. Yang paling sederhana yaitu metode least square dan juga metode regresi tunggal. Oke, mari kita bahas di halaman selanjutnya. Metode least square ya. Metode least square adalah metode yang paling sederhana ya. Jika penjualan kita itu tidak dipengaruhi oleh variabel lain ya, tidak ada variabel independen, produk kita tergantung dengan produk lain ya. Jadi ini metode yang paling sederhana ya. Nah, metode least square ini tergantung dengan perhitungannya, menghitungnya tergantung dengan data yang kita gunakan ya. Apakah data itu genap, apakah data itu data ganjil. Ya, data genap itu seperti apa? Data genap itu adalah kita hitung tahunnya. Ya, tahunnya ada berapa? 2011 sampai 2016. Ada 6 tahun. Berarti ini dikategorikan sebagai data genap. Kalau yang data ganjil ini misalnya 2010 sampai dengan 2016. Ini ada 7 tahun, berarti kita kategorikan sebagai data ganjil. Seperti itu. Nah, kita akan ke data ganjil terlebih dahulu ya, agar lebih mudah. Nanti baru kita masuk ke data genap yang atas. Nah, di data ganjil, ini tahunnya adalah 2010 sampai dengan 2016. Coba dilihat di modul ya, 2016. Ini ada 7 tahun. Kemudian salesnya sudah dicantumkan. Tahun 2010 penjualannya adalah 10.000. Tahun 2011 penjualannya adalah 10.200. 2012 10.500 dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah selanjutnya di modul ya, silakan dijumlahkan salesnya ya. Tahun 2010 sampai 2016. Nah, hasilnya akan muncul Rp74.000 ya, Rp74.000 mulai tahun 2010 sampai 2016. Oke, sudah. Kemudian kita tentukan X ya, di modul ini masih kosong. X pangkat 2, XY masih kosong. Nah, kita cara menghitungnya seperti apa ya. Nah, untuk data ganjil kita harus tentukan di mana tengah-tengah tahunnya, antara tahun 2010 sampai tahun 2016 ya. Tengah-tengahnya ada di tahun 2013 ya. Ini 1, 2, 3
1, 2, 3. Tengah-tengahnya ada di tahun 2013. Ya. Nah, cari tahun yang paling tengah, karena ini tahun yang paling tengah, maka kita tuliskan atau kita beri X-nya 0. Ya, 0 di tengah-tengah sini. Kemudian 2013 ke 2014 selisihnya adalah 1 tahun ya. Jadi ini kita beri angka 1. Ya. 2013 ke 2015 selisihnya 2 tahun ya, 2. Ya, kita beri 2. 2013 ke 2016 selisihnya 3. Ya, kita tuliskan angka 3. Begitu juga untuk tahun sebelumnya, 2013 ke 2012 ini selisih minus 1. Ya, kalau tadi 1, kalau ini adalah minus 1. 2013 ke 2011 minus 2. Karena selisihnya 2 tahun ya, minus 2. Jadi ini X-nya dikarang-karang aja ya. Kemudian X13, 2013 ke 2010 ini minus 3. Nah, ini sudah ketemu X-nya. Setelah itu, kita tinggal menghitung X kuadrat. Ya. X kuadrat berarti minus 3 kuadrat sama dengan 9. Minus 2 kuadrat 4, minus 1 kuadrat 2, dan lain sebagainya. Ya, dan seterusnya ini dihitung terlebih dahulu. Untuk X jumlahnya 0, untuk X kuadrat jumlahnya 28. Oke, setelah itu kita hitung XY. XY ini adalah perkalian antara X, ya, X yang kita tentukan tadi, dengan sales atau Y. Ya, berarti minus 3 dikalikan dengan 10.000. Minus 2 dikalikan 10.200. Minus 1 dikalikan 10.500. Dan seterusnya. Ya, dihitung semuanya, kemudian dijumlahkan ke bawah. Oke. Begitu? Oke. Selanjutnya, formula yang digunakan dalam metode least square adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Kita tentukan terlebih dahulu A-nya. A sama dengan jumlah dari Y. Ya, jumlah dari Y dibagi dengan N. Jumlah dari Y ini sudah kita hitung tadi, yaitu Rp74.000, dibagi dengan N. Bagaimana kita menentukan N? N adalah jumlah tahunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 10.571,43 ya, sekian gitu ya, koma. Kemudian A sudah kita tentukan. Sekarang kita tentukan B. B sama dengan rumusnya ya. B sama dengan jumlah dari XY dibagi dengan jumlah dari X kuadrat. XY sudah kita hitung tadi, 4.700. Ya. X kuadrat ini juga kita hitung, 28. Sehingga kita bisa menentukan B-nya. Ya, B-nya hasilnya sekian. Oleh karena itu, kita sudah bisa menggunakan formulanya. Y sama dengan A plus BX. A-nya berapa? A-nya adalah ini, 10.571 sekian itu ya. B-nya berapa? 16785,85714. Ya, sudah kita tentukan. Nah, formulanya ini sudah jadi. Ya, formulanya sudah jadi. Kalau misalnya ditanya lagi,
untuk tahun 2017 berapa ya? Forecasting tahun 2017. Ini nggak ada nih datanya nih. Nah, maka kita bisa menghitung dari formula yang telah kita tentukan tadi. Y 2017, ya, berarti penjualan, forecast untuk penjualan tahun 2017 sama dengan A-nya tetap sama, 1057,429 ditambah B 167,85714 dikalikan X. X-nya dari mana, Bu? X-nya berarti 4. Kenapa 4? 2017 ke 2014 selisihnya berapa ya? 4. Ya, berarti kan di sini nih 2017. Berarti X-nya di sini adalah 4. Kalau misalnya 2019, berarti X-nya berapa? 6. Ya, X-nya adalah 6. Ya, seperti itu. Sama dengan, sehingga forecasting penjualan untuk tahun 2017 adalah berapa ini? 11.242,85 ya. Ini dibulatkan atau di round up ya, dibulatkan ke atas 11.243 ya. Seperti itu untuk menentukan forecasting ketika data yang disajikan adalah data ganjil ya. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya itu genap? Contohnya tahun 2011 sampai 2016. Ini N-nya 6 ya, 2011 sampai 2016 N-nya 6. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, oke, kita lihat. Kita breakdown dulu. Breakdown dulu yang tengah. Yang tengah yang mana? Ternyata tidak ada yang tengah karena memang ini datanya genap. Oke, maka kita beri space lagi ya untuk antara 2013 dan 2014, kemudian kita tentukan X-nya ya. Oke, ini tahunnya, kemudian sales atau penjualannya untuk masing-masing tahun ini ada di sampingnya. Kemudian jumlahnya ada juga setelah dijumlah ya. Kalau di modul belum ada berarti harus dihitung secara manual. 3.000 ditambah 3.100 ditambah 3.300 dan seterusnya ya. Kemudian kita tentukan X-nya. Nah, ini X-nya kita breakdown ya. Jadi 2 kolom ya. X yang tengah yang tidak ada angkanya, tidak ada tahunnya, ini kita tuliskan 0 ya. Pada tanggal 30 Desember 2013 itu tengah-tengahannya dari 2011 sampai dengan 2016. Maka kita tuliskan 0. Nah, ke tahun 2013 selisihnya adalah setengah tahun. Jadi minus 0,5. Begitu juga untuk ke 2014, dia plus 0,5. Ke 2012 minus 1,5 ya, dari yang sini ke sini minus 1,5. Kemudian 30 Desember 2013 ke 2011 30 Juni minus 2,5. Begitu juga yang 2016 ya, plus 2,5. Nah, setelah kita tentukan X-nya, kita kalikan dengan 2 ya. Minus 2,5 dikalikan dengan 2 agar bilangannya ini bulat ya, tidak koma-komaan. Minus 5, kemudian minus 1,5 dikalikan 2, hasilnya minus 3. Minus 0,5 dikalikan 2, minus 1, dan seterusnya. Oke, sudah ketemu X-nya. Setelah itu kita hitung X kuadrat. X kuadrat. Berarti yang dihitung yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang dihitung yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan, minus 5 kuadrat, berarti 25. Minus 3 kuadrat, 9, dan seterusnya. Setelah itu, jangan lupa dijumlahkan. 70 ya, untuk X kuadrat. Langkah selanjutnya sama seperti yang tadi, menghitung XY.
Ya, menghitung XY ini juga tidak berbeda dengan yang tadi ya. Tinggal kita kalikan X dikalikan dengan sales atau Y. X-nya minus 5, kita kalikan dengan 3.000. Hasilnya 15.000. X-nya minus 3 dikalikan dengan Y-nya 3.100. Hasilnya minus 9.300. Dan seterusnya. Setelah itu baru dihitung jumlahnya. Oke, ini untuk melengkapi tabel. Selanjutnya, formula yang digunakan. Ya, formula yang digunakan sama seperti yang datanya ganjil tadi. Y sama dengan A plus BX. Kita hitung dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Caranya juga sama. A sama dengan jumlah dari Y yang sudah kita hitung tadi, 20.550 dibagi dengan N, jumlah datanya. Datanya berapa tahun? 6 tahun, dibagi dengan 6. Hasilnya sekian. Yang B, sigma XY 6650 dibagi dengan sigma X kuadrat 70. Hasilnya berapa? 95. Nah, sudah ketemu nih persamaannya untuk data genap. A-nya tinggal kita masukkan, 3425 ditambah B-nya 95X. Nah, persamaannya sudah kita dapatkan. Selanjutnya, kalau misalnya ditanya di soal, berapa forecast tahun 2017? Forecast untuk penjualan. Padahal di soal ini nggak ada ya, tahun 2017 ya. Kita harus hitung. Kita sudah punya persamaannya, tinggal kita masukkan saja ya. Tinggal kita masukkan saja. A-nya 3425 ditambah 95. X-nya berapa? X-nya kita lihat lagi. 2017 kalau 2016 adalah 5, berarti tahun 2017 adalah 7. Ya, 7. Tahun 2018 berarti berapa? 9. Tahun 2000 berapa lagi nih? 2019 berarti 11. Gitu ya. Jadi ini dilihat dari X di sini. Ya, sehingga hasilnya adalah 4090. Oke. Untuk data genap dan data ganjil, seperti itu cara menghitungnya. Semoga mudah dimengerti ya. Oke, selanjutnya metode forecasting yang kedua adalah metode regresi tunggal. Ya. Metode regresi tunggal ini metode yang digunakan ketika produk yang kita jual atau kita miliki itu dipengaruhi oleh barang atau produk lain atau dipengaruhi oleh variabel lain. Kalau yang least square tadi, metode least square ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Kalau yang metode regresi tunggal ini dipengaruhi oleh produk lain. Nah, contohnya seperti ini ya di modul. Tingkat penjualan padi itu diperkirakan dipengaruhi oleh tingkat penjualan jagung. Apabila harga padi naik, maka orang akan beralih untuk membeli jagung. Ya, sebaliknya, apabila harga padi turun, maka orang akan membeli kembali padi. Ya, itu saling mempengaruhi. Nah, ini ada contoh. Di bawah ini adalah data historis penjualan padi dan jagung dalam ribuan ton. Tahun 2010 sampai 2016. Penjualan padi atau Y ini sekian, penjualan jagung atau X ini sekian. Ya, ada di tabel. Kuat tidaknya pengaruh penjualan jagung terhadap penjualan padi ini dapat diukur dengan yang namanya koefisien korelasi atau R. Ya.
koefisien korelasi ini dapat dihitung dengan rumus yang lumayan banyak ini ya. R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan akar dari N dikalikan dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kemudian dikali dengan akar N sigma X kuadrat dikalikan dengan sigma X dikuadratkan. Ya, ini untuk mencari koefisien korelasi. Ya. Oke, sekarang kita lihat untuk mencari koefisien korelasi. Ini. Nanti di sini tidak saya tampilkan untuk cara menghitungnya. Nanti silakan dicari sendiri cara menghitung koefisien korelasi. Ya. Tahunnya sudah ada, kemudian penjualan padi sudah ada, jumlahnya jangan lupa untuk dihitung. Jagung juga sudah ada untuk data untuk penjualan jagung, jumlahnya jangan lupa untuk diisikan. Kemudian silahkan dicari Y kuadrat, berarti penjualan padi dikuadratkan. 100 kuadrat, Rp10.000. 125 kuadrat, 15.625, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan. Kemudian kita cari di kolom selanjutnya X kuadrat, berarti penjualan jagung ya dikuadratkan, 130 dikuadratkan. Dihitung sampai bawah, sampai tahun 2016, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya kita hitung XY, berarti penjualan padi dikalikan dengan penjualan jagung. Ya, 100 dikalikan dengan 130. Hasilnya 13.000 ya. Nanti silakan dihitung XY-nya. Kemudian silakan dimasukkan ke dalam rumus koefisien korelasi ini ya, yang lumayan panjang. Kemudian kalau sudah nanti bisa ketemu hasil koefisien korelasinya, R-nya. Kalau tidak salah hasilnya sekian ya, 0,9985. Ya. Kesimpulannya ada di bawah ini. Apabila koefisien korelasi itu mendekati positif 1, maka variabel X jagung ya, variabel X jagung ini mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap variabel Y. Artinya apa? Kuat dan positif. Berarti semakin harga padi itu naik, maka semakin tinggi pula harga jagung. Gitu ya. Ini artinya positif. Kalau misalnya R-nya mendekati -1, maka variabel X jagung mempunyai pengaruh yang kuat dan negatif terhadap variabel Y atau padi. Semakin besar harga jagung, semakin tinggi harga jagung, maka semakin rendah harga padi. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya R yang didapatkan mendekati 0, maka variabel X jagung tidak atau kurang berpengaruh terhadap variabel Y atau padi. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau yang ini hasil yang kita dapatkan adalah kemungkinan besar ini ya, 0,9985 berarti dia mendekati positif 1. Ya, mendekati positif 1. Oke, ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya untuk forecasting. Ada tahun, ya, ada forecasting untuk menentukan dengan menggunakan metode regresi tunggal. Ada data tahun, ada data padi, ada data jagung, sedangkan Y kuadrat, X kuadrat, XY jumlah ini di modul masih kosong ya. Oke, kita hitung dulu untuk Y kuadratnya, berarti Y kuadrat ini 100 kuadrat, 125 kuadrat,
140 kuadrat, dan seterusnya. Dihitung terlebih dahulu. Begitu juga untuk yang jagung, X berarti 130 kuadrat, 145 kuadrat, dan seterusnya. Dihitung jumlahnya, jangan lupa. Kemudian XY berarti penjualannya jagung dikalikan dengan penjualannya padi. Ya, harganya sekian. Selanjutnya kita cari formulanya. Formula yang digunakan untuk metode regresi tunggal adalah Y sama dengan A plus BX. Ya, hati-hati, ini formula yang digunakan antara metode least square sama metode regresi tunggal ini sama. Namun untuk menghitung A-nya ini berbeda. Begitu juga untuk menghitung B. Oke, sigma Y ya sama dengan A dikalikan N ditambah B dikalikan dengan sigma X ya, sigma X. Sedangkan sigma XY ya sama dengan A dikalikan dengan sigma X ditambah dengan B dikalikan dengan sigma X kuadrat. Nah, baru kita bisa menentukan A-nya dan juga B-nya. Ya, ini lumayan harus cermat gitu ya. Tidak susah tetapi harus cermat. Kita masukkan persamaan pertama terlebih dahulu. Y-nya adalah 1130 Y. Ini persamaan yang ini ya. Sama dengan A masih belum ada, dikalikan dengan 7. 7 dari mana, Bu? 7 dari jumlah tahunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikalikan 7, ditambah dengan B. B-nya belum ada. Ya, kita lewati dulu. Tetap dituliskan B. Dikalikan dengan sigma X. Sigma X-nya berapa ya? Kita lihat di tabel. Sigma X-nya 1225 ya, 1225. Oke, kita abaikan ini terlebih dahulu. Kita sudah tulis nih formula 1. Kemudian yang kedua, formula X sigma XY. Sigma X-nya berapa ya? 206. Dituliskan 206. Kemudian A dikalikan dengan 1225. 1225 apa ya? 1225 adalah sigma X, ya, sigma X, jumlah dari X, 1225. Ditambah dengan B, dikalikan 220675. Apa itu? Sigma X dikuadratkan, ya, 220675. Oke. Nah, untuk mencari nilai B, kita harus kalikan terlebih dahulu. Pengalinya berapa ya agar kita tahu untuk nilainya B? Harus dikalikan 175 ya, yang atas. Yang bawah, persamaan bawah ini masih tetap sama ya. Coba aja dibagi 220675 dibagi 1225. Kira-kira berapa hasilnya? 175 ya. Sehingga perkalinya kita harus kali yang atas, ini kita harus kalikan 175, persamaan yang 2 kita kalikan dengan nilai 1 agar hasilnya sama untuk nilai B. Ya. 175 dikalikan 1130, hasilnya sekian. Kemudian A dikalikan dengan 175 kali 7, hasilnya sekian. Ditambah dengan B dikalikan maaf. Kalau yang tadi ini 175 untuk menentukan nilainya agar nilainya A ini dihapuskan ya. Jadi ini persamaan matematis ya. Jadi ini untuk menentukan nilainya B ya, menentukan nilai B agar nilainya A ini harus dihapuskan ya. Berarti A dikalikan 1225 ditambah dengan 175 dikalikan 1225. Kemudian yang ini tetap sama persamaannya. Setelah itu, karena nilainya ini sama, maka ini dihapuskan. Ya, A ini dihapuskan juga. Oke, kemudian dikurangkan 197.750 dikurangi 206, hasilnya adalah minus 250.
Kemudian yang B, 214.375 dikurangi 220.675, hasilnya minus 6.300 ya. Karena yang atas ini lebih besar jadi minus. Yang ini karena ini diminuskan sama dengan 0 karena sama ya, tidak sudah hilang gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan B, berarti B sama dengan 8.250 minus 8.250 dibagi dengan minus 6.300. Hasilnya pasti positif ya. 1,3095238 ya, seperti itu. Dicoba ya nanti untuk dikerjakan secara manual. Oke, selanjutnya untuk yang A, kita sudah menentukan yang B. Kemudian kita bisa tentukan nilai A-nya. Nilai A-nya kita menggunakan persamaan yang atas. 1130 sama dengan A dikalikan 7 ditambah dengan 2250 dikalikan dengan B. B-nya berapa? B-nya sudah diketahui nih, 1,3095 sekian. Oleh karena itu bisa dihitung nilai A adalah minus 67,738 sekian. Ya, sudah ketemu nilai A-nya, sudah ketemu nilai B-nya, maka kita bisa melakukan forecasting. Forecast dengan menggunakan metode regresi tunggal. Ya, Y sama dengan A, A-nya berarti minus 6737. Minus 6773 sekian 74 ya dibulatkan ditambah dengan B. B-nya berapa ya tadi? 1,309 dikalikan dengan X. Nah, ini persamaan untuk metode regresi tunggal ya. Seandainya penjualan tahun 2017, berapa ya tahun 2017 gitu ya. Penjualan tahun 2017 berarti kita tinggal mengkalikan. Oh, ini ya. Seandainya penjualan tahun 2017 diperkirakan sebesar 225.000 ton, maka penjualan padinya berapa gitu ya. Penjualan Y tahun 2017 berarti minus 67,74, ini adalah A, ditambah dengan 1,309 ya, ini koma ya, dikalikan dengan apa ini? X. X adalah penjualan jagungnya ya, 225. Sehingga penjualan padi diperkirakan senilai 294.457,27 ya, dibulatkan 2, ini nggak kelihatan ya, di pembulatannya berarti sekitar 294.457. Oke, begitu untuk menghitung cara menentukan forecasting ya, cara melakukan forecasting baik menggunakan metode metode least square atau dengan menggunakan metode regresi tunggal ya, metode regresi tunggal. Oke, begitu penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.